Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Sewon. Tata krama dalam pergaulan. Materi ini disampaikan dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Sewon tahun pelajaran 2021-2022 oleh Muhammad Taufik SPD. Yang pertama adalah tentang etiket. Etiket adalah aturan sopan dan santun dalam pergaulan. Sementara etiket merupakan sarana atau alat untuk kelancaran dalam pergaulan dan membantu dalam mencapai cita-cita. Yang dimaksudkan adalah dengan etiket yang baik, maka akan membantu dalam mencapai cita-cita. Sedangkan tujuan etiket adalah selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada guru, maupun kepada teman-teman di sekitar kita. Selanjutnya perbedaan etiket dan etika. Kalau etiket itu adalah tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Sementara etika adalah falsafah moral dan merupakan pedoman cara hidup yang benar, baik itu dilihat dari sudut budaya, sudut susila maupun agama. Manfaat etiket dalam kehidupan manusia yang pertama, membuat orang disegani, dihormati dan disenangi orang lain. Kalau kita menghormati orang lain, dengan demikian kita juga pasti akan dihormati oleh orang lain tersebut. Demikian juga kalau kita menyenangi orang lain, kita berbuat baik terhadap orang lain, maka kita pun juga akan disenangi oleh orang lain. Yang kedua, manfaat dari etiket adalah mendapat kemudahan dalam hubungan baik dengan orang, atau dengan istilah lain adalah better human relation. Selanjutnya, dengan etiket kita memberikan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Pada materi selanjutnya nanti akan kita berikan bagaimana cara menanamkan keyakinan pada diri sendiri. Yang keempat, dengan etiket kita dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, tempat kerja atau tempat belajar, dan antara teman-teman. Selanjutnya, bagaimana cara memupuk kepercayaan pada diri sendiri. Yang pertama adalah banyaklah membaca pengetahuan umum, karena membaca adalah jendela dunia. Dengan kita membaca pengetahuan umum, maka pengetahuan kita akan bertambah semakin luas. Yang kedua adalah mengikuti berita-berita yang aktual. Dengan demikian kita tidak akan ketinggalan berita-berita yang terkini, sehingga kita pun kalau menghadapi seseorang atau kita cerita-cerita terhadap seseorang, maka kita akan makin percaya diri. Selanjutnya yang ketiga adalah memperdalam pengetahuan di bidang kita. Artinya kemampuan kita apa, maka perdalamlah pengetahuan tentang kemauan kita, tentang kemampuan yang kita punyai. Yang keempat, tidak segan bertanya apabila kita tidak atau kurang mengerti, baik itu kepada teman sekitar, baik itu kepada bapak ibu guru. Sehingga kalau kita tidak tahu, kita kurang mengerti, maka janganlah segan-segan untuk bertanya. Yang kelima, terbuka untuk menerima kritik yang membangun. Yang keenam adalah memperhatikan saran-saran penampilan, di mana apabila itu ada saran-saran demi kebaikan terhadap apa yang ada pada diri kita, alangkah baiknya saran-saran tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Yang ketujuh, kita berani berdiskusi untuk menguji apakah pendapat kita dapat diterima atau tidak. Jadi jangan beranggapan bahwa pendapat kita itu selalu akan diterima oleh orang sekitar kita. Belum tentu pendapat kita itu diterima. Oleh karena itu, maka kita harus berani berdiskusi untuk menguji apakah pendapat kita dapat diterima atau tidak. Kemudian yang kedelapan, banyaklah bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat. Dengan kita bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat, maka pengetahuan kita juga akan semakin bertambah, pengalaman kita juga akan semakin bertambah.
sehingga rasa percaya diri kita juga akan semakin meningkat. Yang kesembilan yaitu adalah melatih diri dalam berbagai macam keterampilan. Ingat, keterampilan itu hanya bisa dilatih, dan apabila menginginkan keterampilan kita itu semakin meningkat, maka berlatihlah kepada orang-orang yang memang menguasai keterampilan yang kita inginkan. Yang terakhir adalah mempelajari bahasa asing baik pasif atau aktif. Karena kita dalam berkomunikasi, kita kemungkinan akan ketemu orang-orang lain, dan sangatlah perlu kita mempelajari bahasa asing untuk menambah pengetahuan maupun berkomunikasi. Selanjutnya adalah ciri orang yang menghayati tata krama dengan baik. Yang pertama, kalau kita menghayati tata krama dengan baik, maka kita akan memiliki rasa percaya diri pada waktu menghadapi masyarakat dari tingkat manapun. Kemudian yang kedua, segala tingkah laku dan ucapan yang kita lakukan atau kita ucapkan akan mencerminkan perhatian pada orang lain. Sementara yang ketiga adalah kita dapat menguasai diri, selalu berusaha tidak menyinggung perasaan orang lain maupun menyakiti atau mengganggu pikiran orang lain. Mungkin anak-anak melihat peristiwa tentang PPKM di mana ada beberapa polisi arogan, kemudian saat melaksanakan tugas akhirnya bertemu dengan Pampapres dan masalah itu berkepanjangan. Maka kalau kita tidak bisa menguasai diri, akan terjadi perselisihan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Selanjutnya yang keempat, usahakan tidak membuat kecewa atau gusar, apalagi membuat marah orang lain. Walau diri sendiri baru atau sedang dalam keadaan sedih, kesal atau jenuh, maka kuasai diri Anda, kuasai emosi Anda, sehingga diusahakan jangan sampai membuat kecewa pada orang lain. Itulah ciri-ciri orang yang menghayati tata krama dengan baik. Selanjutnya, apa itu perbedaan etiket timur dan barat? Jadi kalau misalkan kita lihat, yang pertama adalah bagaimana cara bersalaman. Cara bersalaman ala timur dan barat, maka akan kelihatan perbedaannya. Yang kedua, bagaimana kita cara menatap mata sewaktu berjabat tangan. Kemudian yang ketiga, saat memberi sambutan kepada orang lain yang sedang berhadapan dengan kita, maka akan terlihatlah etiket itu apakah merupakan budaya timur atau budaya barat. Selanjutnya yang keempat adalah bagaimana kalau kita menerima sesuatu. Untuk budaya timur, kalau menerima sesuatu pasti dengan menggunakan tangan kanan, itu akan dikatakan sopan. Tetapi kalau misalkan dunia barat, maka kemungkinan menggunakan tangan kiri pun sudah dianggap sopan. Sementara kalau kita menggunakan tangan kiri, berarti kita tidak tahu adat istiadat. Selanjutnya, macam-macam etiket. Yang pertama adalah bagaimana tata cara kita berkenalan dengan orang lain. Yang kedua, bagaimana dalam percakapan kita terhadap teman, terhadap orang lain, terhadap orang tua, terhadap bapak ibu guru. Yang terakhir adalah etiket dalam bisnis. Demikian tentang tata cara pergaulan. Terima kasih atas perhatiannya dan selalu laksanakan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi bimbingan konseling yang telah disampaikan. Semoga anak-anakku tetap semangat mengikuti rangkaian MPLS hari ketiga ini sampai nanti selesai. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan radikalisme.